Assalamualaikum semuanya, salam sehat, salam bahagia. Bertemu lagi dengan saya, Dadang Sukandi. Pada video ini disajikan materi pembelajaran Bahasa Indonesia tentang unsur kebahasaan, teks deskripsi untuk kelas 7 program sekolah penggerak. Teks deskripsi mempunyai tujuan, yaitu menggambarkan atau melukiskan suatu benda, tempat, atau suasana tertentu, melibatkan panca indera, yaitu pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecapan, dan perabaan untuk menggambarkan objek, bertujuan agar pembaca seolah-olah dapat melihat atau merasakan sendiri objek yang dideskripsikan, serta menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek secara terperinci. Ciri kebahasaan yang pertama yaitu kalimat perincian. Kalimat perincian adalah kalimat yang menyebutkan atau menguraikan suatu objek sampai ke bagian yang sekecil-kecilnya. Contoh, dari ketinggian 1830 meter di atas permukaan laut, kami dapat melihat warna langit yang jingga terkena semburat sinar matahari di balik deretan gunung-gunung yang kokoh. Contoh lain, pemandangan itu sangat indah tanpa hamparan rumput hijau bagaikan permadani. Kedua contoh tersebut memerinci sebuah objek yang dilukiskan. Ciri kedua menggunakan kata konkret. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konkret berarti benar ada atau berwujud nyata. Sementara kata konkret secara umum adalah kata yang memiliki makna acuan objek yang bisa dilihat, dirasakan, didengar, dan dicium oleh panca indera. Contoh, gunung, laut, hutan, lembah, meja, dan kursi. Kata konkret kebalikan dari kata abstrak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, abstrak adalah tidak berwujud dan tidak berbentuk. Sedangkan berdasarkan pengertian umum, kata abstrak adalah kata yang mempunyai acuan berupa pengertian atau teori konsep. Misalnya, indah, bagus, semangat, sedih, dan bahagia. Selain menggunakan kata perincian dan kata konkret, teks deskripsi menggunakan majas personifikasi. Apa yang dimaksud dengan majas personifikasi? Majas personifikasi adalah gaya bahasa yang mengumpamakan benda mati seolah-olah hidup seperti manusia, atau makhluk hidup seperti manusia. Majas personifikasi tak hanya digunakan dalam teks informasi, namun pada teks fiksi juga. Tujuan penggunaan majas ini pada teks fiksi adalah untuk memberikan kesan indrawi yang kuat dalam benak pembaca ketika membaca penggambaran gerak, suara, bentuk, benda mati seperti makhluk hidup. Contoh, angin yang bertiup memainkan rambut dan berputar di sekeliling tubuh membuat kami ingin bersuah foto lagi dan lagi. Contoh lain, burung itu bernyanyi dan menari di atas ranting. Kedua majas atau gaya bahasa tersebut, benda mati atau makhluk hidup, seolah-olah seperti manusia. Isi teks deskripsi menggambarkan suatu objek secara konkret dan nyata. Benar-benar ada, yakni berwujud, dapat dilihat, diraba, dan sebagainya. Lalu, objek tersebut dilukiskan secara lebih jelas menggunakan kalimat perincian dan kata konkret. Bahkan menggunakan majas personifikasi untuk memperjelas objek yang dilukiskan. Itu tadi ciri kebahasaan teks deskripsi yaitu kalimat perincian, kata konkret, dan majas personifikasi. Demikian materi yang bisa saya sajikan. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.